Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luluskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut, di mana setelah membentuk formasi 7 cahaya kemarin, terlihat di sana semua orang pun sudah berkumpul. Dari para master, kakek Lord Kinchen sampai rekan-rekan atau murid dari 5 kerajaan. Di sana Lord Kinchen juga mengingatkan, ketika formasinya sudah diaktifkan nanti, siapapun yang tak bisa menahan tekanannya boleh segera pergi dan mencari tempat yang aman. Semua pun mengiyakan, dan tentunya Lord Kinchen langsung mengaktifkan formasinya untuk membantu mereka dalam menerobos ranang. Tapi di sana baru beberapa saat memulai menerobos ranah, Putri Ling Yun sudah tak sanggup lagi menahannya, yang membuat ia pun harus mundur. Balik lagi ke arena. Di sana melihat semuanya masih bertahan, Lord Kinchen pun langsung memulai lapisan pertamanya yaitu kehendak raja. Di mana ia bilang kalau kehendak raja ini adalah yang terkuat. Jadi jika mereka bisa bertahan maka akan mendapat manfaat yang besar. Kemudian Lord Kinchen juga menyuruh mereka untuk melepaskan kehendak bela dirinya masing-masing. Semua pun mengiyakan dan langsung mengeluarkan kehendak bela dirinya. Di sana melihat kekuatan yang sangat mendominasi serta api pembakar langit, mereka pun cukuplah kaget. Karena ternyata ini adalah kehendak bela diri, api matahari milik leluhur Liu. Tak hanya itu, Dekan Fu Qingcheng juga langsung menunjukkan kehendak bela dirinya yaitu cahaya bintang. Di mana jika sudah bertransformasi, maka penggunanya bisa mengendalikan bintang-bintang. Di sana Lord Kinchen yang melihatnya juga mengatakan kalau kedua kehendak bela diri ini adalah milik leluhur Liu dan juga Dekan Fu. Tentu ia juga akan menunjukkan kepada mereka semua beberapa kehendak bela diri yang sederhana agar bisa menginspirasi rekan-rekannya. Terlihat yang pertama ada kehendak bela diri tinju, yang dimana Lord Kinchen meniru kehendak bela diri ini dari kaisar bela diri surga tertinggi yaitu si Kong Xiang Tian. Jelas jika mereka bisa menguasai 1/1000-nya, maka bisa memasuki Taoismenya dengan tinju. Sekaligus bisa dengan mudah menerobos ke ranah Martial King. Kemudian yang kedua ada kehendak bela diri tapak semesta, di mana katanya tapak semesta ini lebih kuat dari kehendak tinju tadi. Jadi penggunanya akan dapat menangkap bintang dan bulan serta memenjarakan kekosongan. Setelah itu ada niat pedang angin dan awan yang memang sudah ia pelajari dari kaisar pedang angin dan awan yaitu Fu Jingcheng. Jelas si Ming yang melihatnya cukuplah kaget karena ternyata niat pedang inilah yang ingin ia kejar selama ini. Tapi Xian Yu yang melihatnya malah cukuplah sedih karena katanya niat pedang tersebut memiliki makna kesepian dan juga kesedihan. Namun meskipun begitu mereka semua masih mencoba untuk tetap fokus dalam penerobosan ranang. Lord Kinchen yang melihatnya hanya mengatakan kalau berhasil atau tidaknya itu tergantung dengan keberuntungan mereka masing-masing. Tapi untuk ia sendiri sayangnya kristal kaisarnya belum bisa membantunya dalam menerobos ke ranah Martial King. Melainkan hanya bisa membantu untuk memiliki kekuatan yang setara dengan ranah tersebut. Yang pada akhirnya setelah sedikit tiki-taka serta bantuan dan instruksi dari Lord kita, ada 4 praktisi yang berhasil menerobos ke ranah Martial King, yaitu Raja Liu, Master Zhou, Ketua Yelu, dan juga Presiden Nanggong. Sontak leluhur Liu yang melihatnya sangatlah kaget sekaligus kagum, karena menurutnya sejak kapan ranah Martial King begitu mudah diterobos. Sedangkan Lord Kinchen sendiri melihat keempat praktisi yang berhasil menerobos itu, ia juga langsung mengetahui karakter-karakter serta kekuatan dari mereka berempat. Di sana karena mereka berempatlah yang berhasil menerobos, terlihat tubuh mereka juga langsung terbang ke atas. Jelas menyadari kalau kekuatan mereka sudah meningkat pesat, masing-masing dari mereka pun sangatlah senang.
Dari Presiden Nanggong, ia mengingat lagi perkataan dari gurunya dulu, di mana selama ia bisa menerobos kerana Martial King tingkat ke-7, maka ia sudah layak untuk bertemu dengan gurunya itu. Sementara Master Zo, ia juga mengingat hal yang sama, di mana dulu gurunya bilang selama Master Zo bisa menerobos kerana Martial King tingkat ke-7, maka ia bisa kembali lagi ke Pavilion Pil Domain Betian. So, seperti yang kita tahu di part 49 kemarin, Master Zo sempat menceritakan kalau ia ini memang berasal dari Pavilion Betian. Tapi karena ia melakukan kesalahan, jadi ia harus diusir dari sana. Sedangkan Raja Liu, ia juga sangatlah senang karena memang dengan naiknya ia kerana Martial King, ia bisa membantu leluhurnya dalam memperkuat dinasti Wei-nya. Di sana Lord Qin Chen yang melihatnya juga mengucapkan selamat kepada mereka semua. Dan tentunya keempat ketua ini pun juga langsung berterima kasih atas bantuan dari Lord Qin Chen. Namun jelas Lord Qin Chen tak terlalu memperdulikannya karena katanya mereka ini berada di kapal yang sama. Jadi sudah seharusnya mereka saling membantu. Kemudian ia pun mengajak semuanya untuk berdiskusi dalam menghadapi keluarga Leng nanti. Raja Liu yang mendengarnya langsung mengatakan soal kekuatan dari musuhnya itu, di mana ternyata di aliansi keluarga Leng itu juga ada 4 praktisi yang sudah berada di ranah Martial King, di mana untuk yang terkuatnya adalah Yang Wuji, lalu diikuti oleh Yu Lengchan, leluhur Pogong, dan terakhir ada Wu Shengfeng. Jelas jika ingin menghadapi musuhnya secara langsung, takutnya mereka akan kesulitan. Namun di saat bersamaan, tiba-tiba ada pengawal yang datang dan memberikan sebuah laporan dari perbatasan. Yang ternyata di perbatasan dinasti Wei, 1 juta pasukan dari dinasti Zhou sudah datang menyerbu ya lur ya. Waduh, ngeri juga ya kalau udah sampai 1 juta. Sontak mereka yang mendengarnya juga cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya kenapa dinasti Zhou malah menyerang mereka. Yang sudah jelas ini adalah ulah dari keluarga Leng dan aliansinya. Di sana Lord Qin Chen yang mendengarnya ia juga langsung menyarankan sebelum mereka menghadapi pasukan di luar, alangkah baiknya mereka mengamankan dulu bagian dalamnya. Karena memang selama mereka bisa mengalahkan keluarga Leng dan aliansinya, maka dinasti Zhou tak perlu mereka khawatirkan lagi. Sedangkan di kediaman keluarga Leng, terlihat leluhur Pogong pun sangatlah senang karena memang dinasti Zhou sudah mengirimkan pasukannya. Tapi di saat bersamaan Patriarch Leng datang dan juga mengabarkan kalau hari ini Lord Qin Chen tiba-tiba meninggalkan kota kekaisaran secara diam-diam dan menuju ke arah sekte Liu Xian. Sontak hal itu membuat para leluhur pun cukuplah kaget dan sedikit bertanya-tanya dengan siapa Lord Qin Chen pergi ke sana. Patriarch bilang kalau Dekan Fu Xingcheng lah yang melindunginya. Alhasil mereka pun akhirnya sadar wajar saja Lord Qin Chen tidak kenal takut. Namun meskipun begitu mereka juga tak terlalu takut dengan Dekan Fu, melainkan untuk saat ini mereka hanya perlu mewaspadai pasukan dari keluargamu, karena memang keluargamu sendiri sudah bergabung dengan keluarga kerajaan. Tapi seketika itu juga salah satu tetua mengabarkan kalau leluhur Mu Tianming sedang menunggu di luar. Ketua Wuji yang mendengarnya ia langsung menyuruhnya untuk segera masuk ke sini. Jelas jika kali ini leluhur Tianming tak mau bergabung dengan mereka, maka ia sendirilah yang akan mengeksekusinya. Waduh, ngeri ini. Tak lama leluhur Mu Tianming pun akhirnya masuk ke dalam. Jadi Doi ini adalah leluhur dari keluargamu. Di sana leluhur Pogong yang melihatnya ia juga langsung menanyakan apa tujuan leluhur Tianming datang ke sini. Yang tanpa diduga leluhur Tianming ini malah ingin bergabung dengan keluarga Leng karena katanya ia ingin membuat rencana besar. Tapi sebelum itu ia juga menyuruh para ketua dari sekte yang lain untuk keluar terlebih dulu dan jangan sembunyi-sembunyi. Kemudian ia mengatakan menurut mata-mata yang sudah ia tugaskan di keluarga kerajaan, leluhur Liu Tai atau leluhur dinasti Wei sudah terluka parah sejak 20 tahun yang lalu. Awalnya ia meragukan pernyataan itu, tapi setelah melihat leluhur Liu tak bergerak sama sekali, padahal dinastinya sedang diserang oleh dinasti Zhou, jadi ia pun beranggapan kalau informasi tentang luka tadi memanglah benar. Waduh, padahal udah disembuhin oleh Lord kita ya lur ya. Leluhur Pogong yang mendengarnya ia tak langsung menerimanya begitu saja dan menyuruh leluhur Tianming untuk menunggu di luar dulu, karena memang hal ini perlu ia diskusikan.
Jelas di sana leluhur Pogong juga langsung menyuruh para ketua yang lain untuk memeriksa leluhur Liu secara menyeluruh. Singkat cerita, beberapa hari pun sudah berlalu dan di sana mereka pun mengabarkan kalau leluhur Liu memang sudah tak pernah muncul lagi di istana selama 20 tahun ini. Terlebih lagi menurut info yang mereka dapat, para penjaga bayangan dari keluarga kerajaan sampai saat ini masih mencari seorang alkemis tingkat tinggi. Sontak setelah mendengar semua informasi itu, leluhur Pogong pun akhirnya percaya dengan perkataan dari leluhur Tianming kemarin. Yang pada akhirnya mereka pun berniat menjalankan rencana awalnya, yaitu membunuh Lord Qin Chen terlebih dulu. Dan setelah itu barulah eksekusi Dekan Fu-nya. Di sana leluhur Pogong juga akhirnya menyetujui agar leluhur Tianming bergabung dengan aliansinya. Tapi ia akan membiarkan leluhur Tianming itu sendirilah yang membunuh Lord Qin Chen kita. Waduh, Lord Danger nih. Cerita berlanjut, di mana setelah leluhur Pogong dan kawan-kawan mendiskusikan cara untuk melawan aliansi dari Lord Qin Chen kemarin, terlihat di malam harinya ia beneran menemui leluhur Mo Tianming dan menyatakan kalau leluhur Tianming resmi bergabung dengan aliansi mereka. Tapi jelas perlu ia tekankan kalau rasa percaya antara mereka itu juga sangatlah penting. Leluhur Tianming yang mendengarnya ia langsung mengetahui maksud dari perkataan tersebut. Bahkan ia sampai mengatakan apa yang mereka inginkan. Yang sudah jelas tak lain dan tak bukan adalah kepala dari Lord Qin Chen. Aduh, ngeri nih. Di sana leluhur Tianming yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali dan menjanjikan dalam waktu 3 hari ke depan ia pasti akan membunuh Lord kita itu. Dan kemudian mereka pun bergegas pergi. Setelah itu terlihat di sana ternyata juga ada leluhur Liu yang dari tadi sudah menguping. Jelas menyadari kalau Lord Qin Chen akan diincar, ia malah tak terlalu kaget karena ternyata Lord Qin Chen sendiri sudah memperkirakan akan hal itu. Namun meskipun begitu, karena yang mengincar Lord Qin Chen ini adalah praktisi di ranah Martial King semua, ia juga tetaplah cemas, yang pada akhirnya ia pun juga ikutan pergi. Sedangkan di tempat lain atau di kediaman sekte Liu Xian, di sana Di Xuan aka ketua sekte Liu Xian yang membaca sebuah pesan, ia langsung dibuat kesal dengan Vapil Yun Chen. Bahkan ia sampai bilang kalau di masa depan ia pasti akan balas dendam. Tapi sayangnya seketika itu juga malah terdengar suara dari Lord Qin Chen yang menyuruhnya untuk keluar. Sontak semua yang mendengarnya sangatlah kaget dan bergegas memeriksanya. Yang ternyata tepat di depan sekte Liu Xian-nya, Lord Qin Chen dan para aliansinya sudah menunggu. Jelas ketua Di Xuan yang melihatnya sangatlah panik. Bahkan ia langsung menyuruh para murid-muridnya untuk mengaktifkan formasi besar. Tentu para tetua yang tak tahu apa-apa juga sedikit menanyakan siapa yang ada di depannya ini. Ketua Di Xuan menjelaskan kalau itu adalah Lord Qin Chen dari Vapil Yun Chen, Master Zhou dari Vapil Yun Pil, Presiden Nang Gongli dari Tanah Suci Bloodline, dan Ketua Yelu dari Aula Senjata. Sontak para tetua yang mendengar semuanya juga langsung dibuat ketar-ketir. Bahkan ia sampai lepas tangan dan mengatakan karena Di Xuan lah yang membuat masalah ini, jadi dia sendiri juga lah yang harus menyelesaikannya. Jadi kalau kalian lupa, awal permasalahan Lord Qin Chen dengan sekte Liu Xian ini ada di part 29 dulu ya lur ya. Dimana pada saat itu Lord Qin Chen membunuh semua murid dari sekte Liu Xian di turnamen 5 negara. Bahkan di part 30-nya ketua sekte Liu Xian ini sampai memerintahkan banyak pasukan untuk membunuh Lord kita itu. Dan mungkin karena hal itulah Lord Qin Chen datang ke sekte ini. Oke, balik lagi ke cerita. Di sana Lord Qin Chen yang melihat formasi besarnya, ia malah tak gentar sama sekali dan hanya mengatakan kalau formasi ini bukanlah apa-apa. Terbukti hanya mengandalkan sedikit teknik dari pedang petirnya aja, formasi tersebut pun berhasil dihancurkan. Sontak para tetua yang melihatnya lagi-lagi dibuat panik. Bahkan ia sampai meminta agar konflik antara sekte Liu Xian dengan Lord Qin Chen didamaikan saja. Tapi di sana Lord Qin Chen hanya bilang, selama Di Xuan mau bundir tepat di depan mukanya, maka ia akan melepaskan semua pasukan yang lain. Aduh, ngeri juga Lord kita ini ya. Jelas hal itu membuat ketua Di Xuan pun semakin marah. Namun para tetua masih mencoba bernegosiasi dan menjanjikan akan memberikannya kompensasi jika Lord Qin Chen mau berdamai. Tapi sayangnya yang diinginkan oleh Lord Qin Chen hanyalah kepala dari ketua Di Xuan. Namun tanpa diduga ketika ia mau mengeksekusinya, tiba-tiba malah muncul seseorang misterius yang membela sekte Liu Xian.
Di sana melihat Lord Qichen yang ingin berbuat seenaknya, ia juga sangatlah marah. Bahkan pria misterius tersebut sampai mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Lord kita itu. Henu yang melihatnya, ia juga tak tinggal diam dan mencoba menahan serangan tersebut. Tapi sayangnya hal itu sia-sia, karena nyatanya pria misterius ini sudah berada di ranah Martial King tingkat ke-7 ya lur ya. Waduh, Lord Danger nih. Sontak Master Zhou dan para ketua lain yang melihat pria tersebut berani menyerang Lord Qichen juga sangatlah marah dan mencoba memberikan serangannya. Namun sayangnya ketiga ketua ini juga tak bisa berbuat banyak di hadapan pria misteriusnya. Bahkan ia mengatakan kalau mereka bertiga hanyalah cecungu yang baru saja menembus ke ranah Martial King. Waduh, ngeri nih. Yang pada akhirnya karena para tembok Lord Qichen tak bisa menghentikan pria tersebut, jadi mau tak mau Lord Qichen lah yang meladeninya. Yang tanpa diduga untuk pertama kalinya Lord Qichen pun dibuat kewalahan ya lur ya. Bahkan armor besi yang ia dapatkan di gudang kerajaan kemarin bisa dengan mudah ditembus oleh pria tersebut. Waduh, OP juga dong ya. Sontak melihat Lord Qichen yang terkena serangan telak, Master Zhou dan para ketua pun juga cukuplah panik dan berniat menghampirinya. Tapi sayangnya pria misterius ini juga tak membiarkannya begitu saja dan berniat memberikan serangan akhir. Namun untungnya ketika itu juga ada seseorang yang datang dan membantu Lord kita itu. Yang ternyata orang tersebut adalah Dekan Fu Qingcheng yang memang juga sudah menerobos ke ranah Martial King tahap menengah. Jelas melihat musuh yang berani menyerang Lord Qichen, ia pun sedikit bertanya-tanya siapa pria tersebut. Tentu ia juga langsung menyuruhnya untuk menunjukkan identitasnya. Tapi pria misterius itu malah mencoba memprovokasi Dekan Fu yang katanya sekelas dekan di Akademi Xingdi yang sangat bermartabat malah dibuat tunduk oleh orang-orang dari 5 kerajaan. Sontak hal itu membuat Dekan Fu semakin marah dan pertarungan di antara mereka juga tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas hanya dengan sedikit tiki-takanya saja Dekan Fu berhasil menyudutkan pria tersebut. Sementara dari kejauhan terlihat leluhur Pogong dan aliansinya juga sedang memantau pertarungannya. Tentu menyadari kalau Dekan Fu sudah turun tangan, jadi mereka juga berniat untuk turun tangan. Dan di saat bersamaan di pertarungan topeng dari pria misterius pun malah terlepas. Yang sudah jelas tak lain dan tak bukan pria misterius itu adalah leluhur Mo Tianming ya lur ya. Tentu mereka yang melihatnya juga cukuplah kaget karena sekelas dari leluhur Tianming malah sudah menjadi antek-antek dari keluarga Leng. Bahkan Dekan Fu yang melihatnya hanya mengingatkan kalau sekarang Lord Qichen sudah bekerja sama dengan keluarga kerajaan. Dan oleh karena itulah jika leluhur Tianming tak mau kena hukuman, jadi ia cukup katakan saja siapa dalang dibalik semua ini. Namun sebelum leluhur Tianming mengatakannya, leluhur Pogong malah sudah muncul sendiri ya lur ya. Jelas Dekan Fu yang melihatnya juga sangatlah marah. Terlebih lagi leluhur Pogong juga sudah tak takut dengan hukuman dari keluarga kerajaannya. Tapi meskipun begitu melihat musuhnya hanyalah mereka berdua, awalnya Dekan Fu tak gentar sama sekali dan siap meladeninya. Namun tentu leluhur Pogong sampai berani muncul seperti ini karena memang mereka tidak hanya berdua. Jelas di saat bersamaan terdengar suara tawa dari para leluhur yang lain. Dan seketika itu juga pasukan dari aliansi keluarga Leng juga langsung mengepung dekan tersebut ya lur ya. Waduh, ini nih danger lur. Cerita berlanjut di mana melihat Dekan Fu yang sudah dikelilingi oleh pasukan aliansi keluarga Leng, semua pun sangatlah kaget. Terlebih lagi pasukannya juga nggak main-main, yaitu master dari sekte Wuji, master dari sekte Guyuan, dan leluhur dari keluarga Wu. Sontak patriark sekte Liu Xian yang tadinya sudah nggak ada nyali, sekarang langsung semangat lagi. Karena menurutnya jika mereka bisa mengandalkan aliansi dari keluarga Leng ini, sekte mereka pasti akan berkembang pesat. Sementara Dekan Fu sendiri, jelas ia pun sangatlah marah karena memang mereka ini mau memberontak. Terlebih lagi penyerangan dinasti Zhou kemarin adalah ulah dari keluarga Leng.
Tentu ia pun hanya mengingatkan apakah mereka tak takut dengan leluhur Liu Tai. Tapi jelas karena info dari leluhur Tianming yang mengatakan kalau leluhur Liu sudah tak bisa bergerak lagi, mereka pun tak takut sama sekali. Di sana setelah melihat aksi dari leluhur Tianming barusan, leluhur Pogong pun akhirnya percaya dan mau menerimanya secara resmi menjadi bagian aliansinya. Leluhur Tianming yang mendengarnya, ia malah nggak mau basa-basi lagi dan tetap berniat untuk membunuh Dekan Fu Xingcheng. Sontak hal itu membuat leluhur Pogong pun semakin senang. Bahkan ia sampai menganggap leluhur Tianming sebagai saudaranya. Tapi sayangnya rasa percayanya itu langsung dibungkam. Karena nyatanya leluhur Tianming ini sama sekali tidak memihak kepada keluarga Leng. Terbukti ia malah langsung menyerang leluhur Pogong. Waduh, totalitas juga ya kan leluhur Tianming ini nyamarnya lur. Ampe bertarung dulu sama Lord Qin Chen, tarung dulu sama Dekan Fu hanya untuk membuat percaya aliansi Leng. Di sana terlihat leluhur Tianming pun langsung menggempur leluhur Pogong habis-habisan. Sampai membuat ketiga ketua lain pun turun tangan untuk membantu. Namun jelas meskipun versus pribadi, leluhur Tianming masih bisa bertahan dan akhirnya bergabung dengan Dekan Fu dan kawan-kawan. Sontak mereka yang melihatnya sangatlah kaget karena ternyata semua ini adalah rencana dari Lord Qin Chen itu sendiri. Wede, emang gak bisa ditebak ya kan Lord yang satu ini. Bahkan bukan hanya aliansi Leng yang diprank, tapi kita juga diprank ya lur ya. Waduh. Di sana terlihat semua master dari aliansi Lord Qin Chen pun langsung menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, yaitu mereka sudah di ranah Martial King tahap awal. Tentu mereka hanya mengatakan kalau semua ini berkat Lord Qin Chen itu sendiri. Jelas hal itu membuat leluhur Pogong pun semakin marah. Tapi di sana ia masih saja berlagak sombong dan mengatakan kalau mereka semua masih bukanlah lawan darinya. Alhasil untuk yang kali ini ia pun mengajak semua leluhur yang lain untuk menyerangnya secara bersamaan. Namun ternyata tingkah sombongnya tadi hanyalah sebuah teknik ancaman. Tentu mereka semua berniat melarikan diri. Tapi sayangnya dari kejauhan ternyata leluhur Liu Tai dan Raja Liu sudah menghadang mereka. Bahkan di sana leluhur Liu langsung memasang sebuah penghalang agar mereka tak bisa kemana-mana. Sontak melihat Raja Liu yang juga sudah menembus ke ranah Martial King, mereka pun sangatlah kaget. Terlebih lagi leluhur Liu Tai yang katanya sudah tak bisa bergerak lagi, nyatanya sekarang masih sehat walafiat. Di sana leluhur Liu hanya mengatakan kalau ia sangat berterima kasih kepada Lord Qin Chen yang sudah menyembuhkannya. Tentu jika tidak, takutnya rencana mereka ini pasti akan berhasil. Leluhur Pogong yang mendengarnya mereka malah mentertawakan leluhur Liu yang katanya sekelas leluhur kerajaan malah sangat menghormati Lord Qin Chen yang notabene hanyalah orang rendahan dari 5 kerajaan. Waduh. Tapi jelas leluhur Liu langsung mengatakan kalau bakat dari Lord Qin Chen bahkan melebihi siapapun. Yang pada akhirnya daripada bacot-bacotan, ia pun langsung menyuruh semuanya untuk segera membunuh pasukan dari aliansi Leng. Di sana tanpa basa-basi lagi, untuk pertama kalinya Heinu pun menunjukkan wajah aslinya dan mengatakan apakah leluhur Pogong masih ingat dengan dirinya. So, seperti yang kita tahu, masa lalu dari Heinu ini memang sudah pernah diceritakan, di mana 35 tahun yang lalu keluarganya sudah habis terbantai. Yang ternyata yang membantai keluarga Heinu itu adalah keluarga Leng aka leluhur Leng dan pasukannya. Sontak leluhur Leng yang menyadari kalau Heinu ini adalah sisa-sisa dari keluarga Yuan, ia juga cukuplah kaget. Yang pada akhirnya karena memang sudah dikepung, para master ini pun langsung menyatukan kekuatannya dan mencoba menghabisi musuhnya itu. Di sana terlihat saking kuatnya serangan tersebut, bahkan sekte Liu Xian yang berada di bawah juga terkena efeknya. Leluhur Pogong yang melihatnya, ia mencoba mengancam Master Zhou, Presiden Nanggong dan Ketua Yelu. Kalau tindakan mereka ini pasti akan dihukum oleh atasannya. Tapi sayangnya mereka bertiga tak gentar sama sekali. Terlebih lagi tujuan dari leluhur Pogong sendiri adalah membunuh Lord Qin Chen. Yang membuat bahkan jika atasan mereka tahu, mereka pasti akan melakukan hal yang sama.
Alhasil karena sudah tersudut seperti ini, leluhur Pogong pun menyuruh Master Sekte Wuji untuk mengeluarkan senjata rahasianya, yang dimana senjata tersebut bisa membuat mereka keluar dari formasinya, dan pertarungan pun juga langsung menjadi terpisah. Terlihat di sana Master Sekte Wuji yang ingin menyerang Lord Qin Chen, ia langsung dihadang oleh leluhur Liu. Jelas karena sudah seperti ini, ia pun menyerahkan Lord Qin Chen kepada 3 leluhur lain, sedangkan ia sendiri akan melawan leluhur Liu. Alhasil bentrokan teknik pedang versus teknik harimau pun tak bisa dielakkan. Yang sudah jelas teknik pedang milik Sekte Wuji berhasil dikalahkan. Di sana ternyata ketika teknik pedangnya berhasil dihancurkan, pedang-pedang tersebut malah berubah menjadi sebuah jarum yang berjatuhan tak berarah, yang membuat Sekte Liu Xian yang tadinya menonton dengan tenang, kali ini langsung dibuat meningsoi semua. Waduh, azab menonton ini ya kan? Tak hanya itu, master dari Sekte Wuji sendiri mau tak mau juga harus terkena serangan telak. Sedangkan ketiga leluhur yang lain, mereka yang ingin menghajar Lord Qin Chen, tentunya masing-masing dari mereka juga langsung dihadang semua. Di mana untuk leluhur keluarga Wu, ia dihadang oleh Dekan Fu, leluhur Tianming dan sang raja. Namun bedanya meskipun mereka sudah bertiga, tapi mereka tetap dibuat kewalahan menghadapi teknik rahasia dari leluhur keluarga Wu. Sedangkan untuk Master Sekte Guyuan, ia juga dihadang oleh 3 Master Aliansi Lord Qin Chen, yaitu Master Zhou, Presiden Nanggong, dan Ketua Yelu. Namun lagi-lagi setelah melihat teknik bayangan dari Master Sekte Guyuan, mereka langsung dibuat kaget, karena memang teknik bayangan sendiri belum pernah mereka temui. Terlebih lagi kedua bayangannya itu juga sama kuat seperti dirinya sendiri. Sementara raja terakhir yaitu leluhur Pogong, ia yang sudah berada di depan dari Lord Qin Chen tetap harus dihadang oleh Henu yang memang ingin membalaskan dendam keluarganya dulu. Tapi sayangnya Henu yang notabene masih berada di ranah martial venerable, ia sangat kesulitan menghadapi gempuran dari leluhur Pogong. Bahkan dengan teknik Chidorinya, leluhur Pogong ingin mengakhiri mereka berdua. Cerita berlanjut di mana pertarungan antara leluhur Pogong versus Henu dan Lord Qin Chen masih berlangsung. Di sana tanpa diduga dengan teknik tombak esnya, Henu bisa memberikan serangan kepada leluhur Pogong, walaupun ia sendiri tetap terkena serangan telak. Sontak hal itu tetap membuat leluhur Pogong sangatlah kesal, karena menurutnya jika saja ia tidak terluka sebelumnya, maka Henu tak akan bisa melukainya. Kemudian melihat Lord Qin Chen yang sekarang sendirian, ia pun juga dengan cepat mengeluarkan serangan tangan raksasanya. Tapi sayangnya Lord Qin Chen masih dengan mudah menahan serangan itu. Bahkan dengan teknik dari klan Abu Rame yaitu teknik serangganya, ia bisa menghancurkan teknik tersebut. Jelas hal itu membuat leluhur Pogong pun tambah marah dan kembali memberikan serangannya terus-menerus. Di sana melihat Lord Qin Chen yang tak menghindar sama sekali, ia pun langsung beranggapan kalau serangannya sudah berhasil. Tapi lagi-lagi this is Lord Qin Chen, ya kan? Tentunya dengan armor besinya kemarin ia bisa menahan serangan tersebut. Tak hanya itu, kali ini giliran dari Lord Qin Chen lah yang mulai menyerang. Di sana dengan menggunakan pedang petir, ia pun mencoba menyudutkan leluhur Pogong. Bahkan menyadari kalau leluhur Pogong sudah tersudut, Lord Qin Chen juga memanfaatkan situasi dengan memotong bloodline di tubuh dari leluhur agar ia tak bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Master Sekte Wuji yang melihatnya, awalnya ia juga sangatlah kesal, karena memang leluhur Pogong yang notabene sudah berada di ranah Martial King bahkan tak bisa mengatasi seorang bocah. Sontak hal itu membuat leluhur Pogong pun semakin marah. Terlebih lagi Lord Qin Chen juga sudah memotong bloodline miliknya. Namun sayang, ketika ia mau memberikan perlawanan, kali ini Lord Qin Chen menggunakan kekuatan mentalnya untuk menekan leluhur Pogong. Belum sampai di situ, tentunya dengan teknik pedang petirnya, Lord Qin Chen juga berniat mengakhiri pertarungan ini. Tapi jelas sebagai leluhur dari keluarga Leng, ia juga menolak untuk menyerah dan mencoba menahan serangan itu. Namun ternyata pedang tersebut bisa dikendalikan oleh Lord Qin Chen, yang membuat mau tak mau untuk yang kali ini leluhur Pogong pun harus terkena serangan telak.
Sontak hal itu membuat leluhur Pogong pun akhirnya ketar-ketir. Bahkan dengan mengeluarkan teknik terakhirnya, ia malah mencoba melarikan diri. Sayangnya Lord Qingchen juga tak mau melepaskannya begitu saja dan terus-terusan menggempur leluhur Pogong. Yang pada akhirnya di tengah-tengah kesulitannya dalam menahan serangan Qingchen, leluhur Tianming malah turun tangan dan menyerangnya dari belakang. Lord Qingchen yang melihatnya karena leluhur Pogong memang sudah tidak berdaya lagi, jadi ia pun langsung menyuruh Heinu untuk segera mengakhirinya. Alhasil dengan penuh semangat, Heinu pun langsung membuat leluhur Pogong berpindah ke dunia lain. Waduh, akhirnya dendam pun terbalaskan, ya kan? Sontak para master lain yang melihatnya, mereka pun sangatlah panik dan mencoba untuk melarikan diri. Namun tentu leluhur Liu juga tak mau melepaskannya begitu saja dan terus menggempur mereka dari belakang. Yang tanpa diduga master dari sekte Wuji, ia malah bermain licik dan mengorbankan leluhur keluarga Wu agar terkena serangan tersebut. Aduh. Alhasil leluhur keluarga Wu yang memang sedang tak siap, ia pun harus terkena serangan telak. Terlebih lagi leluhur Liu juga menambahkan serangan miliknya. Kemudian Master Sekte Wuji pun mengeluarkan jimat ruang dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi jelas leluhur Liu yang melihatnya, ia juga tak tinggal diam dan kembali memberikan serangannya. Sayangnya meskipun Master Wuji terkena serangan telak, tapi ia tetap bisa melarikan diri menggunakan jimat ruangnya. Setelah itu melihat para leluhur lain yang cukup kewalahan menghadapi Master Yu Lengzhen atau Master dari Sekte Guyuan, ia pun juga cukuplah kaget. Karena ternyata Lengzhen ini sudah mencapai ranah puncak awal Martial King yang notabene di atas dari Master Wuji tadi. Yang pada akhirnya mau tak mau ialah yang turun tangan menghadapinya. Sementara para leluhur yang lain ia disuruh untuk melawan leluhur keluarga Wu saja. Alhasil di sana leluhur Liu yang memang unggul dari segi kekuatan, ia pun langsung mendominasi pertarungannya. Bahkan ia juga tak segan-segan untuk menyiksa Master Lengzhen. Namun jelas meskipun sudah terkena combo-wombo yang mematikan tadi, Master Lengzhen pun tak menyerah begitu saja. Dimana kali ini ia malah menghampiri leluhur keluarga Wu. Sontak melihat itu leluhur Wu pun sangatlah senang karena menurutnya Master Lengzhen akan menyelamatkannya. Sayangnya anggapannya itu salah besar karena nyatanya bukannya menyelamatkan, Master Lengzhen malah menyerap esensi darah dari leluhur Wu menggunakan metode haus darahnya. Bahkan tak hanya kekuatan, pertahanannya juga semakin kuat. Terbukti leluhur Liu yang notabene adalah yang terkuat di antara mereka semua, ia malah tak bisa menembus pertahanan tersebut. Sontak hal itu membuat leluhur Liu pun juga cukuplah kaget. Yang pada akhirnya menyadari kalau pasukannya memang masih lengkap, ia pun memutuskan untuk menyerangnya secara bersamaan. Yang sudah jelas mau itu tubuh iblis atau apapun, jika sudah diserbu oleh para leluhur, pada akhirnya Master Lengzhen pun tetap dibuat kewalahan. Alhasil menyadari hal tersebut, Master Lengzhen pun mencoba ke inti pertarungannya, yaitu menyerang Lord Qingchen kita. Para leluhur yang melihatnya awalnya mencoba menghentikannya. Tapi sayangnya karena pergerakan dari Master Lengzhen sangatlah cepat, jadi untuk yang kali ini ia pun akan berduel dengan Lord Qingchen.